Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Mas Ireng. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu mendapatkan kelimpahan rahmat serta hidayah dari Allah. Dan tak lupa juga selalu kita ucapkan salawat kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, langsung saja teman-teman. Hari ini saya coba mau membahas yang lagi ramai sekarang, yaitu tentang tuyul. Banyak yang mengadukan kepada saya, apakah benar kalau tuyul itu ada, dan apakah memang benar tuyul itu bisa mencari atau mencuri uang. Apa benar kalau tuyul itu bisa mencuri uang? Jawabannya bisa aja teman-teman. Dan perlu digarisbawahi, tuyul itu juga makhluk, dan tuyul itu adalah jin, cuman berbeda cara penyebutannya aja. Ada jin itu kan bisa menyerupai apapun kecuali menyerupai Nabi Muhammad. Dan tuyul itu teman-teman bisa dikategorikan jin yang memang dipelihara seseorang untuk mencuri. Dan pertanyaannya, apakah memang tuyul itu bisa mencuri, bisa mengambil uang? Jawabannya memang bisa saja. Dari zamannya Nabi SAW aja sudah ada itu ceritanya Nabi Sulaiman yang ditawarkan oleh jin ifrit untuk memindah singgasananya Ratu Bilqis ke singgasananya dia, ke istananya Nabi Sulaiman. Bahkan memindahkannya itu dalam sekejap mata teman-teman. Sebelum Nabi Sulaiman beranjak dari tempat duduknya, singgasana tersebut sudah berpindah. Jadi begitulah kira-kiranya teman-teman. Pertanyaan yang sering sampai kepada saya, kenapa kalau tuyul bisa mencuri uang, kenapa tidak mencuri di bank? Padahal di bank itu banyak uangnya daripada di rumah-rumah seseorang. Jadi teman-teman, tuyul itu ya sama halnya seperti kita juga. Dia juga bingung kalau mau membuka brankas atau membuka laci. Karena kalau uang itu kita tutup, walaupun kita tutup dengan tisu, itu pun dia akan susah untuk membukanya. Jadi dia nggak bisa seperti misalnya kita taruh uang di laci atau dompet, nah dia bisa menembus terus uangnya itu bisa tembus juga. Itu nggak bisa. Dia tetap kalau misalnya di dompet dia ambil, dia tarik pelan gitu. Jadi nggak bisa dia ngambil di yang tertutup atau terkunci, apalagi di berangkas. Itu nggak bisa. Makanya kebanyakan orang kehilangan di dompet atau ditaruh sembarangan atau hanya di bawah bantal, itu mungkin bisa. Dan ada juga orang yang bertanya, padahal rumah saya udah dipagarin, sudah diminta tolong spiritual itu untuk dipagarin, kenapa tuyul masih bisa masuk? Ya jawabannya ada pada kita sendiri. Kalau kita ibaratnya sudah dipagar oleh spiritual, tapi kita sendiri tidak menjaga rumah kita, ya sama aja. Contohnya nggak kita jaga kebersihan rumah, atau nggak kita tutup rapat, atau kita
jaga 5 waktu kita. Itu kunci utamanya teman-teman. Jadi nggak mentang-mentang sudah dipagarin terus kita enak-enak aja, tuh nggak bisa lah. Harusnya kita juga berperan di situ. Contohnya untuk menaruh uang kita baca bismillah atau ayat-ayat pendek yang kita hafal. Dalam rumah tersebut kita pakai untuk menjaga sholat 5 waktu kita. Kalau rumah walaupun sudah dipagarin tapi kan kuncinya ada di kita juga. Ibaratnya spiritual hanya memagari, tapi nanti kuncinya tetap di kita. Bagaimana kita mau membawa itu semua. Jadi jangan mentang-mentang sudah dipagari kita jadi santai-santai. Maaf teman-teman, tadi saya soalnya ada entah apa itu tadi. Jadi gitulah teman-teman, soal menanggapi soal tentang adanya tuyul itu tadi. Yang jelas itu sebagai ujian kita, atau misalnya kehilangan uang itu sebagai cara kita introspeksi kepada diri kita sendiri, kurangnya apa kita, ataukah kita mungkin kurang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau memang kita kurang bersedekah. Itu aja, diikhlaskan dan lebih kita memperbaiki diri lagi, kualitas ibadah kita, berbanyak zikir siang dan malam, pagi, sore, petang, saat kita menaruh uang. Itu aja. Ya teman-teman, mungkin segitu aja penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf karena saya juga banyak kekurangannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.